jalan kebenaran, jalan kebaikan, jalan Islam yang lurus. Yang dirahmati Allah, saya diminta untuk memaparkan dua slide. Dua slide ini kalau dipaparkan detail 4 SKS. Ini saya diminta memaparkan dengan cara seksama dalam tempo yang singkat-singkatnya. Sistemnya SKS, sistem kebun semuanya. Tidak apa-apa, nanti kalau belum paparkan dengan detail dan batasan waktu, jemaah bisa tanya jawab, bertanya lebih luas lagi yang dibutuhkan pertanyaan panjenengan. Saya berikan tema dua bahas, yaitu tentang tahsinul Quran dan yang kedua tentang metode dalam menghafalkan Al-Quran. Baik, saya jelaskan satu slide dulu. Beberapa kesalahan dalam tajwid, karena ini sangat dibutuhkan oleh para imam. Terlebih dulu saya mulai dengan pantun agar lebih semangat. Belum cakep. Pergi ke Jogja naik sepeda. Cakep. Jangan lupa membeli bakpia. Cakep. KNM Jawa Tengah memang istimewa. Cakep. Orang-orang yang cerah ceria. Cakep. Buah mangga, buah pepaya. Cakep. Buah durian, buah serikaya. Cakep. Kalau ini Ramadan mendapatkan keistimewaan, harus disambut dengan cerah ceria. Cakep. Ikan lele, ikan nila, Oh, cakep yang tepat. ikan mujair, ikan bawal, itulah nama ikan-ikan. Sudah bingung mikirnya, dan coba yang dirahmati Allah. Baik, saya mulai. Kalau bapak-bapak, ikhwan sekalian, ingin membahas tentang tahsin yang sempurna, tuntas sampai selesai, ini tahapannya. Kalau ingin belajar tahsin sampai tuntas, sampai selesai. Tapi kalau setengah-setengah, ya saya hanya bisa jelaskan yang dibutuhkan saja. Waktunya kita terbatas. Tahsin itu berasal dari kata hassana yuhassinu tahsina, artinya memperbagus. Tajwid secara bahasa tahsin. Sedangkan tajwid secara istilah, ikuti kata-kata saya, ikhraju kulli harfin ma'a iqaihi haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan semua huruf. Enggak usah diikutin. Ikuti terus payah. Yang saya instruksikan saja. Mengeluarkan semua huruf. Kalau ingin belajar tahsin, harus mengeluarkan semua huruf dari makhrajnya, ma'iqaihi, serta memberikan huruf itu haqqahu, hak huruf. Hak huruf itu apa? Sifat lazimah. Wa mustahaqqahu, dan keharusan dari hak itu. Keharusan dari hak itu sifat aridah. Lazimah aridah itu apa? Di rumah ini. Jangan terburu-buru. Lazimah itu sifat yang melekat pada huruf, yang harus dimiliki oleh huruf itu sendiri. Sedangkan aridah konsekuensi dari sifat lazimah. Aridah sifat yang tidak wajib, kadang ada, kadang tidak. Kalau lazimah harus ada. Kalau aridah kadang ada, kadang tidak ada. Contohnya sifat isti'la, lidahnya terangkat, maka aridahnya keharusan dari lazimah tebal. Karena lidahnya kalau terangkat berarti sifatnya harus tebal. Kemudian istifal lidahnya diturunkan, maka keharusan dari istifal itu tipis. Ini sekilas saja. Tahsin itu urut-urutannya, yang pertama membenarkan kesalahan, tashihul lahdi.
Jangan mengajarkan taksim itu langsung dalam hukum-hukum bacaan. Ini tidak sistematis. Pengajaran taksim itu dimulai dari benarkan dulu kesalahan-kesalahan agar pembenarannya itu radikal. Radikal akar. Yang ke akarnya. Tidak radikal yang buruk, tapi ini radikal yang mengakar. Baik, yang baik dari bawah harus dibenarkan kesalahannya dulu. Kemudian baru yang kedua, tashihu makhrij wa sifatil huruf. Itu membenarkan makhraj dan sifat-sifat huruf. Itu dibenarkan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, baru mengajarkan penyempurnaan bacaan, takmirul qiraah. Ajarkan penyempurnaan bacaan. Di penyempurnaan bacaan ini nanti diajarkan ahkamul qiraah, ahkamul huruf, hukum nun sukun, hukum mim sukun, mad dan sebagainya. Itu nomor 3. Bagaimana cara membaca ikhfa yang benar? Dan semuanya ikhfa itu sama bunyinya. Anta, angko, anja, ini ikhfa yang salah, tidak sempurna. Harusnya ikhfa itu mengikuti Huruf setelahnya. Mendekati makhraj setelahnya. Karena ikhfa itu di antara idhar dan idgham. Ikhfa itu di antara idhar dan idgham. Bagaimana cara baca qalqalah yang benar? Ada di sini. Nanti saya akan contohkan caranya. Kemudian yang keempat adalah mengetahui waqaf dan ibtida. Ma'rifatul wuquf wal budu'. Mengetahui makhraj, mengetahui waqaf dan ibtida, cara berhenti dan cara untuk melanjutkan. Contoh berhenti yang salah begini. Ini sering dibaca imam-imam ketika baca juz 30. Ketika baca surat Al-Maun. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Ini akan timbul persepsi celaka orang yang sholat. Harusnya dia disambung. Cara bacanya disambung. Para ulama qiraat ketika berhenti di fawailul lil musallin, mereka khilaf dalam dua pendapat. Yang pertama menghukumi makruh, yang kedua haram. Tidak ada yang mengatakan boleh. Di Ustaz itu sudah ada wakaf tanda berhentinya. Iya, wakaf tanda Dan akhir ayat itu akhir ayat. Itu ada lamnya. Lam artinya apa? Tidak boleh, seharusnya berhenti. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Harusnya diteruskan. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Harusnya seperti ini. Contoh lagi yang tidak benar berhentinya. Wa qalu takhadallahu waladan subhanahu. Itu surat apa? Al-Quran. Kalau bingung menjawab suratnya surat apa? Iya, Quran. Kita ajarin, Pak. Orang bener ngajarin kita. Pokoknya mereka mengatakan Allah memiliki anak, Maha Suci Allah. Itu tidak benar. Cara wakafnya harusnya waqalu takhadallahu waladan. Dia berhenti di sini. Mereka mengatakan Allah memiliki anak. Subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardh. Baru subhanahu itu bantahannya. Maha suci Allah, itu pas secara pemaknaan. Jadi di sini diajarkan nanti cara wakaf yang benar. Laqad sami'a Allahu qawlan ladzina qalu inna Allaha faqir. Itu salah. Nanti artinya Allah itu miskin. Itu belum selesai ayatnya. Intinya yang menyebabkan wakaf itu haram adalah maknanya menjadi rancu. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Ketika makna itu rancu, harusnya dia teruskan. Harusnya dia
terus yang wakaf kobek, wakaf yang buruk. Kemudian yang kelima, urutan belajar tahsin itu ma'rifatul ghoraibil Qur'an, mengetahui bacaan asing dalam Al-Quran. Itu baru diajarkan tingkatan nomor 5. Nomor 5. Nomor 4 nanti ada yang cara wakaf dengan cara raum. Ar-raum itu maknanya wakaf tapi tidak berhenti total. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu boleh. Alamin. Tapi tidak boleh jelas. Alamina. Boleh. Sedikit ada kadarnya, itu sepertiga kira-kira. Tapi bukan untuk gaya-gayaan ini. Kalau nggak ngerti gaya-gaya bahaya. Nomor 6, mengetahui penulisan Al-Quran. Ma'rifatul rasmil Quran, ditahsin diajarkan sebenarnya. Maka biasanya untuk mengajarkan tahsin yang kita pakai di Pondok Ibu Juraimi. Kami mengasuh di Pondok Ibu Juraimi, standarnya Tuhfah dan Matan Jazari. Ini harus selesai dan diberikan sana. Pondok Ibu Juraimi itu pondoknya persyarikatan sendiri. Dan alhamdulillah sudah lahir 50 lebih santri hafid dan hafidhah, mampu membaca Al-Quran bil ghaib dengan hafalan dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Masya Allah. Tidak Al-Fatihah dan An-Nas. Sampai Kalau Al-Fatihah dan An-Nas tengahnya kopong. Ternyata santri-santri persyarikatan mampu dan bacaannya bagus-bagus. Selain di pondok kami juga santri bersekolah, akreditasinya sekolahnya juga sudah A. Kemudian diajarkan ulum syar'i, kitab-kitab gundul. Bapak Ibu yang ingin putra putrinya dari mulai jenjang SMP, SMA dan tak khusus dititipkan di Pondok Ibu Juraimi, monggo kita gembleng sampai selesai dan standar sanad bacaan. Ini terakhir saya kasih contoh penulisan Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada ibunya betul? Dan Imro'atun itu tulisannya tak marbuto atau tak mabsuto atau maftuhah. Taknya Tak marbuto. Tak marbuto. yang jawab tak marbuto hanya satu. Di Quran tulisannya Imro'atun tak marbuto atau tak mabsuto terbuka. Tak marbuto. Marbuto. Baik, panjenengan nih di surat At-Tahrim coba. Bawa Quran. Bawa Quran. Apa? Jangan buka. Surat At-Tahrim ayat 10. Surat ke-66. Ayat 10 tak? Iya, ayat 10. Coba dibuka. Pakai HP nggak apa-apa. Agar HP-nya juga diajak masuk surga. Biasanya dibuat TikTok kan buat ngaji Pak. Nomor 10, ayat 10. Coba taknya pakai tak apa? Tak biasa. Tak mabsuto atau Tak marsuk. maftuhah. Maftuhah. Jadi ada kaidahnya. Kalau Bapak di Matan Jazari dijelaskan, mangke imro'atun itu kalau digandeng dengan suaminya mesti di Quran itu taknya terbuka. Oh. Tak maftuhah terbuka. Tapi kalau imro'atun sendiri tidak disandingkan dengan suami, taknya tertutup. Taknya tertutup. Apa tadaburnya? Imro'atan istri ini. Perempuan itu kalau Atas. dengan suaminya harus terbuka. Oh, Masya Allah. Ada filosofi. Nggak boleh ditutupi meskipun dengan sehelai kain. Tapi kalau dengan laki-laki lain harus seperti tak marbuto, Tertutup, rapat. rapat. Kalau masih perawan harus tertutup, jangan mudah curhat kepada laki-laki. Itu di antara tadaburnya. Kemudian syajaratun, taknya tak marbuto atau maftuhah. Sajaratun. Ya. Tak marbuto. Coba jenengan melihat Tak marbuto surat saja. Ad-Dukhan. Betul. Surat Ad-Dukhan, juznya juz 25. Juznya juz 25. Surat 44. Ayat ke-43. 43. 43. Surat 44 ayat 43. Oke. Itu pakai tak apa? Ini tak terbuka. Iya. Jadi jenengan kalau nulis di surat At-Tahrim ayat 10 tadi
yang disampaikan dengan suami taknya tertutup salah secara penulisan. Kemudian di surat Ad-Dukhan ayat 43 salah. Kapan innama dipisah? Kapan innama digabung? Kapan innama dipisah? Itu ada semuanya di Matan Ghazali. Jelaskan. Sebenarnya kalau ingin mengkaji secara tuntas, ada kajian Matan Ghazali di masjid-masjid, itu bagus. Tapi yang saya paparkan ini itu juga diambil dari syarah Matan Ghazali semuanya. Baik, akan saya jelaskan dengan singkat tadi. Nantikan jemaah, nanti siap-siap saya minta praktek satu persatu. Masya Allah. Yang pertama, membenarkan kesalahan. Ini tahapan awal bagi seorang imam. Yang harus diperhatikan adalah jangan sampai bacaannya ada lahn. Istilah kesalahan dalam istilah tajwid itu lahnun, ya, bukan khotoun. Kalau khotoun itu kesalahan umum, kesalahan yang umum. Lahnun kesalahan khusus di dalam baca Quran atau tajwid. Lahn secara makna adalah al-milu 'anis shawab, menyimpang dari kebenaran. Lahn secara istilah adalah kesalahan dalam mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran, baik terjadi pada i'rab akhir, harokat akhir, atau lafaz maupun tajwid, sama-sama tidak boleh semua. Perhatikan, kesalahan yang harus dibenarkan dalam tajwid setidaknya ada 3. Kalau umumnya di dalam kaidah-kaidah tajwid ada 2 yang disebutkan 2, lahnun jali dan lahnun khofi. Biasanya itu umumnya. Tapi saya menambahkan satu lagi untuk mengklasifikasikan, mengidentifikasikan lebih mudah kesalahan asasi, lahnun asasi yang mendasar. Bapak-bapak semuanya. Lanjut, Ustaz. Belum selesai tulisnya? Mau ditulis di sini atau di foto? Nanti saya bagikan slide-nya, insyaallah. Nanti saya bagikan. Kesalahan mendasar, kesalahan besar lahnun jali, dan kesalahan kecil atau samar lahnun khofi. Itu diperhatikan dan sampai dilakukan. Lanjut, Ustaz. Kesalahan harokat, kita bahas satu persatu. Kesalahan mendasar itu apa? Lahnun asasi, kesalahan yang tidak boleh dilakukan pembaca Quran pada level awal. Ini bahaya, karena kalau dia itu ingin bacaan Qurannya bagus, dia harus memperhatikan lahn, makhraj, sifat, husnul adab. Husnul adab itu cara membawakan Quran. Dibawakan Quran itu harus sesuai. Kalau kalimatnya pertanyaan, berarti jenengan harus modelnya bertanya. Afala ta'qilun. Bisa begitu. Jangan afala ta'qilun. Ini biasa. Datar mawon harusnya seperti orang bertanya. Kalau ayat itu tentang neraka, beda dengan ayat tentang surga cara membawakannya. Kalau ayat tentang jihad juga beda, harus semangat cara membawakannya. Ini namanya husnul adab, pemenggalan kata itu harus jelas. A itu sendiri, afala. Kemudian contohnya lagi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa artinya harus dibeda-bedakan per kata seperti ini. Saya lakukan kesalahan harokat atau vokal pengucapan al-jawf. Kesalahan harokat, kata Syekh At-Tibi, beliau mengatakan, ikuti perkataan saya, wa kullu madmumin fala yatimma illa bidhammi syafatin dhamma wa dhum shifati
بالخفاض للفم بالحفاظ يتم يتم والمفتوح والمفتوح بالفتح بالفتح أفهم أفهم إذا الحروف إن تكن محركة إذا الحروف إن تكن محركة يشركها يشركها مخرج أصل الحركة أصل الحركة وكل مضموم dan setiap yang di dhamma fala yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma tidak akan sempurna kecuali dengan memonyongkan bibir dengan sempurna. Satu dua tiga. A'udzu. A'udzu Harus gitu jangan a'udzu. Ini sepakat? Cuma harus gitu bunyinya. A'udzu Tidak bisa langsung ke kemengek. Bisa kemengek itu dia malu. Malu begitu nggak boleh. Dia tidak boleh malu kalau belajar tahsin. Kemudian yang kedua, illa bidon syafataini wa dzul khifar dan yang memiliki harokat kasrah bin khifar bil fam yaitu dengan merendahkan mulut i ya yatimu maka baru sempurnalah ia. Contohnya ihdinas siratal mustaqim. Jangan membaca ihdina sama ihdina. Contohnya lagi Al-Rijal Addi Al-Rijal Al-Diman Addiman Di Si Bi Ni Babi Sasi. Jangan dibaca babin, sasin, yayin, tatin. Itu salah, itu tidak lurus. Dalam perlombaan juri pasti mengulangi setengah. Nanti nilainya habis. Harus lurus. Sepakat? Kemudian selanjutnya wal maftuhu bil fathi afhami dan yang fathah dibuka. Membuka mulut ini perlu diperhatikan. Huruf yang tebal tidak boleh ketika berharokat fathah, tidak boleh dimonyongkan. Itu sering sekali. Ya, ho, so, ro, to, tidak boleh. Karena kaidahnya adalah huruf fathah, harokatnya fathah itu dibuka. Kalau hurufnya tebal dibuka saja, tapi kalau hurufnya tipis dibegini sedikit. Ya, ba, ta, ja, ha. Kalau tipis, tapi kalau hurufnya tebal, ho. Tidak perlu tidak perlu gitu. Jelas? Tidak perlu tapi ho. Begitu juga dengan to. Dibuka saja, jangan to. Itu berlaku kalau hurufnya tipis. Idzal hurufi in takun muharrakan. Jadi jika huruf itu berharokat, yashriquha makhraj asli harokat, mengikuti harokat aslinya. Fathah itu dibuka, nggak boleh monyong. Huruf yang fathah monyong itu cuma satu, wawu. Ingat kalau huruf tipis bapak-bapak, panjenengan jangan asal membuka, tapi begini sedikit agar tipis. Kenapa harus seperti itu? Kalau asal membuka nanti lahjahnya tidak seperti orang Arab. Ada, ta, ha, ja, ha, ko, da. Itu Arab tapi Arab maklum. Atau Arab pati genah. Dan harusnya lahjahnya agar sama seperti orang Arab, begini sedikit agar tipis. A, ba, ta, fa, ja. Seperti itu. Jangan ba, ta. Itu nanti medok. Muhammadiyah itu berkemajuan, ngajinya juga harus berkemajuan. Jangan berkedesaan.
Jangan lanjut. Jurusan. Ya, sekarang kita praktek mana minumnya satu-satu. Nanti saya betulkan penyempurnaan harokat. Satu. Ya, dari video. Coba kamu gantian nanti Pak. Kelihatan buatan kayaknya yang belakang akan selamat nih. Sidik-sidik Hanuman kabeh. Sidik-sidik. Yang depan terancam. Dan atas. Wa idza qila lahum Maca Quran malah wedi kok iki. Malah wedi kok maca Quran. Lau. Yang monyong. Lau. Oh lahu. Wa idza qila lahu latuh 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 situ Kurang monyong. situ Ya. Jangan monyong. Ingat, Fil boleh ardi. monyong up. Nggak boleh. Harusnya dibuka up. Ar Up. ar Up. ar ar Itu udah cukup. Ar. Nggak boleh gini Pak. Jadi begini rumusnya. Kalau huruf itu maksudnya adalah lidah, bibir nggak boleh kreatif. Kreatif, maksudnya nggak waktunya monyong kok monyong. Harusnya fathah itu kan buka dibuka. Up. ar Up. Boleh ar up. Up. Itu salah. ar Ya, langsung fil ardi qalu. Qalunya bacanya 5 harokat atau 2 harokat. Qalu. maca is nahnu nahnu Nah, teman-teman, kalau jenengan mendapatkan Dhamma, setelah itu sukun, setelah itu ada huruf lagi, jenengan monyongkan dan ditarik. Mus. mus mus Jangan lama-lama. mus Lama. Itu harus cepat. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. 1 dan 3. ihdinas siratal mustaqim Mus. mus Yang pengecualian. Mus. Mus. Setelah dhamma, sukun, setelah sukun waqaf, maka dia nggak perlu ditarik. Muslimun. Monyong terus. 1 dan 3. muslimun Nggak usah begini. Muslimun. Oh. Karena dia waqaf. Muslimun. Muslim. 1 dan 3. muslimun Ya, karena setelah dhamma sukun huruf hidup, jadi dengan tarik langsung. Muslihun. Betul dan 3. muslimun Sampai ya. Kada, da. kada Ini Pak, da. da Kada, kada, kada. kada 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 Baca dulu. Ada pada. Ibn tipis. Fi. Harus tipis. Roh, kasroh. Sebelumnya roh itu kasroh. Tipis. Fir. Roh kasroh atau sebelum roh itu kasroh tipis. Fi. Auna bukan monyong. Auna. Fir'aun Yang maksud saya harus Fir'aun. utuh, jangan condong. Auna. Fir'aun Fir'auna wal Nada jangan sana. Fir'auna walladzina. nane kok panjang Walladzina. Nane panjang. nane pendek Lagi sana. Seperti tidak tega untuk melepasnya. Tidak akan melepasnya. cepet nah semawane cepet Walladzina min qablihim. tutup
Mumpung anak dia. Ya, tekan dulu Pak, buat Pak siapa? Pokoknya jangan malu Pak, salah apa bos? Gak masalah. Mil qadrihi 1 2 3. Ifanya diangkat lidahnya. Mil ko. Min ko. Tidak lagi diangkat. Mil qadrihi. Min qab min Ya, langsung Ustaz. Mil. Waktunya gak cukup berarti langsung. min qab. Langsung. Karena sekarang kita banyak bahasnya. Lanjut. Ya, yang pertama kesalahan apa Bapak-bapak yang berbagi? Kesalahan tadi apa? Yang tadi loh sebetulnya. Harokat harus lurus dan konsisten. Sekarang yang kedua, kesalahan mat. Apa kesalahan mat yang terjadi? Saya sering menyaksikan di masyarakat juga imam-imam itu salah di dalam mat. Satu, menambahi atau mengurangi dalam kadar mat. Jadi bid'ah. Muhammadiyah ini memerangi bid'ah, malah pelaku bid'ah. Dalam baca Quran dia bid'ah sekali. Contohnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bid'ah. Enak sekali saat tampaknya. Harusnya di ayat saja. Satu dan tiga. Diayun harusnya, tidak diketuk, tidak pakai gerigi. Tidak. Kenapa diayun? Karena gerakannya setiap orang itu berbeda. Gini, kalau orang yang masih muda, anak muda, dia bisa gini. Tapi kalau sampun sepuh agak lama Pak. Tapi kalau diayun sama. Satu tiga. Al-alamin. Lagu mengikuti tajwid atau tajwid mengikuti lagu. Lagu mengikuti tajwid. Nah, ini yang betul. Jangan tajwid mengikuti lagu. Ini bid'ah. Dan kedua, Dolala. Ini tajwid dolala. Kedua, Isbah dia menyeret. Ini tidak boleh. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bis itu salah. Bis itu seperti ada yaknya. Bismillah. A'udzu diseret sedikit. Tidak boleh. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tidak boleh. Harusnya tegas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Bismillah. Satu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya, tidak boleh isbah, menyeret. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga adalah tar'idul mad. Tar'id mad itu maksudnya menggetarkan mad seperti kedinginan. Panjenengan tahu orang yang kedinginan belum? Itu tidak boleh. Contohnya, Wong tua biasanya dulu. tidak boleh Pak seperti itu. Ini masa tua nih Orang tua biasanya itu. Nah, pertanyaannya, Ustaz, kalau kita sudah sepuh bagaimana? Gak usah pakai begitu, gak usah pakai cengkok-cengkok. Gak usah gaya, gak usah cengkok, gak apa-apa. Lurus saja, yang penting gaya. Begitu aja cukup. Ya, jangan ini salah. Dalam kaidah tadi tidak benar. Kemudian selanjutnya, tarkib juga tidak dalam satu tingkatan mat. Ini termasuk tarkib, tidak boleh. Contohnya, jangan terlalu gitu Pak. Itu tidak boleh. Oh. Boleh jenengan ngetril istilahnya nabr
Nabr itu suara yang dia itu mengangkat seketika karena ada sebab. Nabr boleh ketika mat tabi'i bertemu dengan tasydid. Itu mat apa? Mat jaiz. Mat sholat. Oh, mat sholat. Mat sholat. Mat apa? Mat sholat. Mat lazim ini. Oh, mat lazim. Mutaf'al. Nah, itu boleh nabr. Walau Oh iya nih. Mat lazim. Satu lagi kan? Jangan tenang dan ya, harus naik suaranya kan. Walau satu lagi kan? Yang kedua, nabr itu boleh suaranya naik dari satu tingkatan ke tingkatan yang lain dalam kasus mat wajib ketika waqaf. Boleh. Contohnya minas sama. Diangkat sedikit. Satu dan tiga. Minas sama. Biarkan itu. Minas sama. Satu dan tiga. Minas sama. Nah, seperti itu. Yang ketiga, ini dicatat nanti itu pas ujian. Nabr itu boleh dalam kasus huruf akhir yang waqaf dengan tasydid. Saya ulangi, nabr itu boleh, harus wajib nabr ini. Nabr itu harus pada kasus huruf akhir yang waqaf berharokat tasydid selain nun dan mim sukun. Selain nun dan mim tasydid. Contohnya fa'asabahu wabilun faqad jangan suara faqad karena lamnya di tasydid. Coba faqad kurang diangkat, sepertinya belum makan siang ini. Faqad Tom. ya. Tom. Contohnya lagi as-sabiri. Nah, seperti itu. Itu harus diangkat, wajib hukumnya. Haram enggak diangkat. Yang keempat, nabr itu boleh pada kasus fi'il yang musanna, yang dua orang. Coba buka di surat Al-A'raf. Buka surat Al-A'raf. Juz 8 Al-A'raf. Ayat 22. Ayat 22. Oke. Dua. Fadalla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Satu dua tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فدلاهما بغرور. Fadallahuma bighurur. Jenengan jangan tarik bibirnya, harus sampai selesai. Karena dia waqaf. Bighurur. Ya baru berhenti di takut, jangan bighurur. Campur. Dan nggak boleh gini. Fadallahuma bighurur. Ghurur. Nggak usah. Sampai berhenti baru. Bighurur. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما فلا
الشجرة بدت لهما سوآتهما. Ya, Dako itu dua orang yang mencicipi Nabi Adam dan istrinya. Jadi jenengan bacanya harus ditekan. Kosh. Mendadak. Satu dua tiga. ذاق الشجرة بدت. Itu pengecualian boleh nabur diangkat. Selain itu matnya tidak boleh mendadak diangkat. Jelas? Understand? Alhamdulillah. Sekarang gantian. Nah, Bapak, jenengan baca itu Pak. Kelihatan betul Pak? Kos. Tuh racet toy. Gak cocok ya, berarti aman. Kelihatan betul Pak? Oke. Masuk belum? Ya, yang atas. Yang panjang. Mat wajib. Ada 5 harokat. Mat wajib 5 harokat. Kecuali dia berhenti 6 harokat. Jadi 6 harokat. 5 harokat. Ada. Orang ana layare soalnya kira. Harus konsisten, 5. Kira-kira. Orang ana layare soalnya Pak. Orang ana layare kan. Ora ngerti. Orang karokate. Buat nonton layare. Itu kan mat wajib tapi ora ana layare. Saihu gitu kan. Kata ihram betul. Kalau rada tak peksokke saged apa? Ya, Itu aneh panjang. Kalau ain itu sukun, jenengan harus ada sifat rujuk kembali. Ma'ruf. Jangan mentok. Sudah habis. Harusnya Ma'ruf. dan Pendek niku syarat sukun apa? Bapak. Enggak ada sukunnya. Jenengan Ma'ruf. harus berbeda dengan ngobrol biasa. Kalau ngobrol biasa, suaranya tidak los. Tapi kalau taksin harus los. Gas kamu harus. Agak diloskan suaranya. Jangan seperti menahan berita. Jadi jangan malu Pak. Maksud saya jangan malu kita baca. Sampai ke Pak, ini udah kayaknya los. Inna Allah wa malaikatuhu Inna Allah wa malaikatuhu. Sebentar, kalau ada Allah sebelumnya fathah ditebalkan. Innallaha diangkat tidak? Innallaha. Diangkat tidaknya di dalam suaranya. Berani? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tadi gimana? Nabur atau tidak Pak? Nabur. Tadi kan saya jelaskan kalau dia huruf waqaf akhir tasydid selain nun dan mim ditekan. Nabi. Satu dua tiga. Nabi. Suaranya dia. Nabi. Terus. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, saya sempurnakan. Ayyuha, Bapak-bapak, kalau panjenengan baca yang ditasydid, yang itu sifatnya raf'ah dan ada syiddahnya. Raf'ah itu suara mengalir. Mengalir. Nah, setelah itu ditekan.
yu. Ayyu. Satu dua tiga. Ayyu. 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 Ini sama seperti iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Tidak dibaca iyyaka iya, tidak seperti itu. Tapi bacanya iya. Satu dua tiga. Iya. Anda mengalirnya, Anda menekannya. Jelas? Jangan baca mengalir saja, menekannya dikesampingkan. Salah juga pokoknya. Iya, terlalu lama. Iya, nggak seperti itu. Panjang nanti jadi. Iya. 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 Iyyaka na'budu. Iya. Iyyaka na'budu. Ya ayyuhalladzina amanu. Satu dua tiga. Ya ayyuhalladzina amanu. Sallu alaihi. Sallu alaihi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Lanjut. Ya, lanjut. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Karena kita rumah yang dua. Yang ketiga, kesalahan mendasar yang ditentukan dengan kesalahan sukun. Kesalahan sukun yang sering itu apa? Jemaah. Kesalahan sukun yang sering itu mantul, mantul. Itu yang sering. Kunci agar tidak mantul, lidahnya dikuatkan. Ini saya kasih tambahan, jangan tik-tik. Lidahnya itu langsung al. Al. Kuncinya lidah. Al. Kalau lidahnya ini dikuatkan nggak akan kemana-mana, nggak akan maju. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu dua tiga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Jangan bila jangan dilepaskan. Bil Huruf yang sering dipantulkan itu zai, az, ida, alfu, lepaskan lidahnya. Alfu, salah semua. Ash. Coba sama-sama. Az, Az. Az. Al. Af. Af. As. Ash. Ash. As. Ya, huruf yang boleh dipantulkan baju di toko. Ini yang mengingat orang Indonesia, Pak, kreatif dia. Kalau ada baju tidak di toko, di emperan, jangan dipantulkan. Hanya yang Di toko, baju di toko. hanya di toko. Dan cara memantulkan baju di toko itu imanah kubro, utuh jadi hurufnya imanah kubro. Imanah kubro itu e, tidak e. Kalau e itu imanah sugro, paling nantinya condong, kubro itu besar e. Coba SILET. Kalau imanah kubro bahaya. Kalau imanah kubro aman, maksudnya aman. Kalau imanah sugro bahaya. Enggak usah saya sebutkan. Saya sudah berpikir. Cara memantulkan imanah kubro tidak boleh dimatikan seperti suara sukun. Itu salah. Kolkola yang salah itu begini, Bapak. Contohnya ab, salah. Kalau panjenengan baca ab, berarti ada Tambah huruf. hamzah. Menambah hamzah di belakangnya ab, aj. Kemudian ada alko. Kemudian juga alko. Kami disalahkan oleh syekh kami ketika awal dulu menyetorkan hafalan ab. Salah. Abe. Tidak seperti itu. Al-Qo.
Abqa. 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 Tidak abqa, tapi abqa. Abqa. Ajda. 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 Nah, kalau huruf itu tebal, tok dan qaf condongnya ke tebal. Atau Atau. ya, kita kasih contoh. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Jangan baca wa, salah. Wa. Jangan dibaca wa, salah. Wa. Huwallahu ahad. Huwallahu ahad. Ya, Allah tidak dibaca Allah, salah. Allah salah. Imam Jazari mengatakan dalam kitabnya Farqikun mustafilan min ahrufi wa hadirun tafkhima lafdil alif. Berhati-hatilah engkau menebalkan huruf alif. Ka hamzin wa hamzal hamdu a'udhu ihdina. Seperti hamzah dan lafaz alhamdu tidak boleh dibaca alhamdu. Allahu thumma la lillahi lana. Allah tidak boleh dibaca Allah, salah. Tapi Allah. Sudah tiga. Allahu akbar. Qul huwallahu ahad. Sudah tiga. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Perhatikan jangan Allahus samad tapi a. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad. Ya, qalqalah itu ada tiga. Qalqalah akbar. Ahad. Qalqalah akbar ini qalqalah huruf akhir yang ditasydid. Dan dia ditahan 1 detik. Jangan 1 menit. Ahad. 1 menit kebanyakan. Contohnya minal haqqo. Contoh dia. Minal haqq. Lambat sedikit. Minal haqqo. Minal haqq. Haqqo. Haqqo. Ya gitu. Nah, konya ditebalkan. Haqqo. Haqqo. Ya gitu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Satu lagi ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Ya begitu. Jadi ditahan yang dua baru qalqalah kubro. Bukan berarti qalqalah kubro itu buat terus suaranya. Kalau kubro kecil. Qul huwallahu lam yalid wa lam yulad. Nah, qalqalah kubro dengan sugro hanya beda letaknya saja. Suaranya sama. Kami kalau di akhir lebih leluasa daripada di tengah. Betul. Dibaca Pak. Lanjutnya. Ayo. Yaitu tabbat. Syaitanirrajim. Tabbat yada. Tanya sedikit saja. Ingat, sering saya koreksi. Hames itu bapak-bapak jangan seperti Sofi. Hames itu secara bahasa al-khofar samar, bisikan. Jadi kalau hames menghambeskan, mendesiskan, jangan banyak-banyak. Tabbat yada, terlalu banyak. Tabbat. Lepaskan. Tabbat. Ya, sedikit saja. Nah, kalau Sofi itu punya 3. Sin, sama-sama. Sin. Zai. Sod. 3 huruf itu yang panjenengan harus meneruskan ketika sukun. Contohnya azdada. Satu lagi ya. Azdada. Mustaqim. Jangan mustaqim tapi
mustaqim. Sedikit saja habisnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya. Sekarang coba ditutup hidungnya. Ya, ditutup hidungnya. Gak apa-apa ya. Napas dulu ya. Gak apa-apa. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, yang beliau ucapkan bukan dengung, tapi wangi. Harusnya dengung itu lewat mana? Hidung. Oh, hidung. Hidung. Lihat. Lihat. Kalau juri dia teliti. Oh, itu bukan dengung yang kamu ucapkan. Wangi. Tabbat yada abi lahabin. Kalau hidungnya ditutup, dia suaranya berhenti, berarti dengung, gunah dia sudah betul. Tapi kalau lahabiu masih bunyi, yang diucapkan bukan dengung tapi waw. Seakan lahabiu wajar. Jelas apa buatan? Halo? Coba, itu hidungnya. Paling dredeg maca Quran. Tabbat yada abi lahabin wa Masih belum bertobat. Kalau bertobat lewatkan sini, lewatkan hidung, lewatkan lahabin 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 lahabin. Bagus. Oh, gitu. Sudah bertobat Pak. Tepuk tangan dulu. Lahabin. Jadi nggak semuanya dengung itu simple. Ada tingkatannya Pak. Karena waktu kita terbatas, jadi saya jelaskan yang pokok-pokoknya saja. Lahabin. Wajar. Coba lagi. Dan Tabbat yada abi lahabin wa tab. ya wajib ya lewat Lahabin. Bapak, suara itu dari Allah. Gak bisa saya mengubah suara, gak bisa. Itu anugerah dari Allah. Yang penting kita berusaha memperbaiki Tajwid. Gak usah bimbang dengan suara, disyukuri. Seperti tajwidnya apik wis. Karena beda-beda suara orang antara satu dengan yang lain. Ini sudah lumayan. Alhamdulillah. Dan bawah Pak. Coba Pak. Coba Pak. Maaf, langsung aja. Benar aja. Ayat kedua. Hafal sih Pak. Hafal betul. Surat Al-Ahzab kok. Surat Al-Ahzab. Ayat kedua ma'agna anhuma. Surat Al-Ahzab ayat kedua. Pakai poin turunkan atas. Ya, jangan ditahan, langsung dengan cara sesama dalam tempo yang singkat. Kasabe. Kemudian bapak-bapak Kasabe. dengan poin L 1 3. Au. Tenggorokan atas. Au. Dengan ham. Au. Plus diangkat lidah belakang. L. Au. Nah. Au. Il. Gharru. Lanjut Ustaz. Selanjutnya Bapak, kesalahan dengung. Yang pertama tadi kesalahan apa? Yang perhatikan. Harokat. Dasar. Harokat. Yang kedua apa? Mat. Kesalahan mat. Yang ketiga. Bingung.
Sukun. Dengung. Ini yang mendasar yang harus dibetulkan dulu. Kesalahan dengung itu tidak konsisten di dalam mendengungkan. Ini juga salah. Dengung itu kadarnya berapa? 2 harokat. 2 harokat itu ukurnya bagaimana? Ukurnya sesuai kecepatan bacaan. Saya ulangi, dengung itu ukurnya sesuai kecepatan bacaan. Kalau dia bacanya tartil, dengungnya juga harus santai, tidak boleh terburu-buru. Contohnya, dengung yang betul. In kuntum mu'minin. Jadi dia tenang, konsisten dengungnya. Jangan dengungnya in kuntum mu'minin. Oh iya. Tidak konsisten. Tidak konsisten. Harusnya sama, kadarnya sama. Jadi kalau jenengan bacanya cepat, bingungnya cepat, ya apa? Stabil. Kan ada 3 tingkatan bacaan. Yang paling cepat hadir. Kalau bapak-bapak bacanya hadir, pas hataman begitu, bingungnya agak cepat, ya apa? Ternyata in kuntum mu'minin. Karena bacanya cepat. Kalau baca cepat, bingungnya in kuntum. Sayaqulu sufaha'u minan nasi. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. Itu nggak apa-apa bingungnya gitu. Tapi kalau dengan bacanya cepat, bingungnya pelan itu agak aneh. Sayaqulu السفهاء. Kita baca cepat. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم. Aneh. Ya, kalau bacanya cepat, bingungnya juga Cepat. Kalau bacanya tartil, bingungnya juga seperti itu. Jelas? Konsisten. Kemudian lewat mulut salah. Bingung itu lewat Hidung. Coba hidungnya ditutup semua. Au. Au. Kalau yang biar au itu salah. Au harusnya au. 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 Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Masing-masing introspeksi sendiri. Ini saya sudah benar atau belum? Itu sudah betul. Tapi kalau au salah. Yang diucapkan waw bukan de. Ayyaman. Saya perhatikan. Dibawa ke hidup. Sekarang dibaca Pak. Dibawa mic. Monggo. Dibaca itu. Terburu-buru. La ilaha ojo kesusu. Batas tajilu. Benar Pak. Enak suaranya. Secara belum betul. Tapi ada huruf yang belum ditebalkan haknya hum. 1, 2, 3. Hum. Fahum. Fahum. Harus diturunkan bawah. Fahum. Fahum. Jangan lewat mulut. Karena banyak orang yang mengucapkan hak lewat mulut. Fahum. Betul? Fahum. 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 Oh, fahum. Fahum. Lahirnya harus gerak. Fahum. Saja saja. Dibuka. Jangan dimajukan. Salah. Salah. Yar. Ji'un. Bagus. Sampainya Pak. Sampainya. Ada. Fala. Taji. Taji. Kita. Panjang-panjang. 2 Harokat. saja 1 hari. Jangan melakukan pengertian. Wala taj'alu. Fala. Yang di sana.
Di foto bisa Pak. Oh, HP malah kadang bisa nampak. Nah, janjinya jangan dikasih hamas karena dia bukan huruf hamas. Jim bukan huruf hamas. Taji. Taje. Taji. Fala taje. Taji. Taje. Itu lagi. Taji. Taji. Hari itu ke bawah. Masuk. Ketak. Wa anta. Kamu tanya di perbatasan gigi saya dengan gusi. Anta tak dengan dal sama letak. Itu serkan. Udah diperbesar Pak. Anda terlalu jauh. Wa antum terlalu jauh. Wa antum. Wa Ya, alhamdulillah. Tepuk tangan kedua. Masya Allah. Sekarang bagian. Nah, sampingnya. Yang udah kelihatan? Alhamdulillah. Tahu. Tahu. Kurang diloskan. Kurang los. Down. Down. Tahu. Tahu. Tebalkan. Down. Tahu. Pokoknya tebalkan. Ihjahu. Aduh. Konsisten. Ulangi. Down. Masih tidak konsisten. Harus sama kadarnya. Coba ulangi. Down. Tahu. Mihim. Duduk konsisten sedikit. Gak apa-apa. Nanti lama-lama bertobat Pak. Konsisten untuk perguruan sana. Oke. Baik Pak, ini kesalahan besar. Saya sebutkan saja karena saya harus terangkan yang lain. Jadi kesalahan jelas, kesalahan besar, merubah makna. Ini tidak boleh dilakukan ketika membaca Al-Fatihah. Kalau baca Al-Fatihah salah jadi merubah makna, bahaya. Sholatnya Tidak. bisa berbahaya. Kalau imamnya tidak tahu, nggak ada hukum. Karena orang yang tidak tahu terbebas dari hukum. Tapi kalau sudah dikasih tahu, imamnya tidak mau bertobat, tidak mau apa istilahnya belajar, imamnya yang berdosa, makmumnya yang pikul dosanya imam. Karena imam itu ju'i dan imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ketika imam itu takbir makmum. Ketika imam itu rukuk makmum. Maka ini bahaya kalau dilakukan baca Al-Fatihah. Contoh kesalahan jari tertukar makhrajnya. Fi 'ishatin radiyah. Satu dan tiga. Fi 'ishatin radiyah. Boy. Di. Waqadu min hafatihi idwaliya. La turosa min aisar au yumnaha. Kata Imam Jazari. Qad itu makhrajnya min aisar waqadu min hafatihi. Di tepi lidah. Idwaliya diarahkan ke gigi geraham. La turos kanan atau kiri boleh. Yang kanan. Do. Yang kiri. Doi. Kanan kiri boleh juga. Boy. Bu. Ya, itu Nah, kalau yang di tengah-tengah itu salah. Do. Tidak di kanan, tidak di kiri. Yang
diganti bo dengan dal. Rodiyah. Artinya kehidupan yang diridhoi menjadi kehidupan yang rendah. Maknanya rancu. Menjadi rancu. Wa ma kana 'ata'u rabbuka rabbika. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahzura. 1, 2, 3. Wa ma kana 'ata'u rabbika mahdura. Tebalkan mahzura. Mahdura. Fo. Do. Fo. Do. Foi. Doi. Foi. Doi. Bedanya God dengan God apa? Kan God memanjang. Bo. Do. Tapi Do. kalau God dia rohawah yang ditonjolkan, mengalir suaranya. Bo. Do. Foi. Doi. Do. Foi. Sama-sama tebal. Letaknya God di sini. Do. Ujung lidah menyentuh ujung gigi seri. Dia ganti tidak Do. tebal. Do. 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 Salah. Do. Ayat Qul huwallahu ahad. 1, 2, 3. Qul huwallahu ahad. Ditebalkan Qul. 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 Yang ditonjolkan tebalnya tidak nyekleknya. Tidaknya Qul. Qul. Nanti nggak bagus. Qul. 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 Alami saja Qul. Qul. Ya harus tebal. Kalau ditipiskan Qul huwallahu ahad, makanlah itu Allah yang Maha Esa. Suruh makan Allah ini kemusyrikan. Qul. Qul. Jadi jelas ya, tidak boleh salah apa? Ayat. 1, 3. Ayat. Itu tuh hidungnya. Ayat. Tidak boleh lewat hidung. Ayat. Siapa yang masih bunyi? Salah. Salah. Ayat. Ay. Ai. Au. Au. Ba. Ba. Coba. Ah. Ayat. Ay. Au. Ba. Ay. Au. Au. Ba. Itu tuh hidungnya. Lewat hidung tidak? Lewat hidung. Tidak boleh lewat hidung huruf itu Bapak-bapak, karena ain lewat tenggorokan tengah. Ai. Ba. Ba. Belum benar. Yang sampingnya. Dua. Ai. Hidungnya. Ba. Ya, lumayan. Alhamdulillah. Ya, sedikit dan coba sampingnya. Ai. Bah, sedot. Jangan juga kalau itu sedot. Maksud saya, kalau panjenengan baca al-alamin itu jelas. Jangan lewat hidung. Terus jangan al-alamin ke hamzah. Alamin salah kata. Lanjut Ustaz. Ya Pak, jangan sampai salah